tidak pakai iya, hilangkan iya. Harfu tarajjin. Laita harfu tamannin, itu tambahannya ya. Kalau apa? La'alla. Jadi i'rabnya harfu tarajjin. Tarajjin. Kalau laita harfu tamannin. Gitu. Ya sama dengan qara'a apa i'rabnya? Fi'lun madin, kan sama itu. Karena ini semua isim mankus. Isim mankus, madhi, tarajji, tamanni, hilang al, maka dibuang ya. Kan asalnya at-tarajji. At-tarajji. Tuh kan ada ya. Ini mankus. Isim mankus. Maka ketika isim mankus hilang alif lam, jadi begini tulisannya tarajjin. Tamannin asalnya apa? Pakai a. Pakai at-tamanni, tuh kan? At-tamanni, hilangkan alnya. Tamannin, gitu ya. Tamannin. Harus begitu. La'alla harfu tarajjin mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. La'alla. Laita. Laita. Diulang. Sekali lagi. Mabniyun la mahalla lahu lakinna. I'rabkan. Nah, harfu istidrak. Kalau ingin lengkap jadi begini. Harfus tid. Biasa ininya. Harfu istidrak. Tapi kalau ingin lengkap, ingin apa? Sempurna, harfus tidrokin. Lakinna. Kalau inna dan anna harfu taukidin. Inna harfu taukidin. Anna harfu taukidin. Lakinna harfus tidrokin. Jadi harfus itu ya. Ka'anna harfu tashbihin. Itu semua begitu ya cara mengirobnya. Ada pertanyaan untuk inna wa akhwatuha sebelum masuk ke dhonna ya. Tamat tuh. Kalau sudah beres ini ke naat nantinya. Ya, silakan Pak Enas. Nah, kalau dalam satu jumlah inna kana ada, tetap dia harus mencari isim inna khobar inna, isim kana khobar kana. Lihat. Innal, contohnya apa? Innallaha kana bima ta'maluna khobiron. Perhatikan semua. Di sini ada inna. Di sini ada inna. Kalau inna cari apa? Isim inna dan khobar inna. Baik. Inna itu apa fungsinya? Kang Pabaliut. Inna
tansibul mubtada'a wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khobaro wa yusamma khobaroha. Gampangnya dia akan menasobkan mubtada. Berarti yang menasob ya nak. Nah, berarti isimnya mana? Nah, inna. Nah, sekarang khobar inna mana? Oh, ternyata ini. Ini sebagai khobar inna. Tapi dalam bentuk jumlah. Dalam bentuk jumlah. Innallaha kana asataya kananya. Ayat surat apa? Lihat semua itu. Pakai Bahisul Qur'ani ya. Ahzab Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Baik. Lihat di sini. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian amalkan khabira, maha teliti ya. Maha mengetahui tapi maha teliti. Nah baik, isim innanya mana? Allaha. Khobar innanya kana bima ta'maluna khabira. Nah, tapi di sini dalam bentuk jumlah. Tinggal kita buka lagi di khobar inna dalam bentuk jumlah yang ini ada kana. Kana di sini kan ya. Berarti karena ini ada kana, cari apa? Ismu kana dan khobar kana. Di sini, yang di sini, di grup yang ini. Isim kana, khobar kana. Yang mansub, yang marfu isim kana, khobar kana. Isim kana. Yang mansub, nah lihat, ada yang mansub mana? Nah, berarti lihat, ini kemungkinan besar hobiron ini dia kemasuk ke khobar kana. Khobar kana. Terus mana isim kananya? Isim ini mah. Berarti di dalam kana sudah terkandung domir. Ke sini ya. Sudah terkandung domir huwa mustatir itu ya. Oh, berarti ini sebagai apa? Nah, huwa di sini sebagai isim kana. Aslinya begini, innallaha kana khobiron bima ta'maluna. Sesungguhnya Allah itu beliau karena ada huwa, beliau atau dia maha teliti bima ta'malun dengan terhadap apa yang kalian amalkan, yang kalian kerjakan. Berarti di khobar inna itu dalam bentuk jumlah ya. Berarti dicari lagi karena ada kana, cari isim kana atau dan khobar kana. Isim kananya mustatir, tersembunyi di dalam. Mustatir takdiruhu huwa. Kalau huwa jawazan wujuban kemarin. Jawazan. Jadi isim kananya itu domir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Khobar kananya khobiron. Sisanya bima ta'maluna itu jar majrur. Jar majrur itu. Bi kan huruf jar. Berarti di depannya majrur, jar majrur.
Atau di surah Al-Nasr. Al-Nasr apa? Ayat terakhir. Sama itu. Innahu kana tawwaban. Inna ada. Cari isim innanya. Ini ha berarti ismu inna. Khobar anaknya mana? Ini khobar inna. Kebetulan khobar ini dalam bentuk bongkar lagi. Di dalam perahu ada perahu itu. Jadi apa? Kalau ada kana, cari isim kananya mana? Mustatir. Takdiruhu huwa ini jadi isim kana. Sekarang khobar kana. Mana khobar kana? Tahu? Nah, kan cirinya ini tuh. Yang ini itu sebagai khobar kana. Jadi begitu. Pokoknya mah ketika menemukan inna dan kana, tetap fokus cari isim dan khobarnya. Gitu. Dalam satu jumlah. Inna fungsinya taukid. Kalau kana biasanya istimror ya. Istimror itu bermakna terus-terusan. Innahu sesungguhnya dia dalam kurung Allah kana tawwaba terus-terusan menerima taubat. Lil istimror untuk terus-menerus wat tajaddud bahkan dan memperbaharui. Sekarang menerima taubat, besok menerima taubat dengan yang lain-lain dan sebagainya. Seperti itu. Nah itu, ada tambahan? Ada yang mau ditanyakan? Bolak-balik pokoknya kana dan ina terus ya. Nanti ketika menemukan Quran, harus ketemu mana isimnya dan mana khobarnya. Harus gitu ya. Harus ketemu. Baik, kalau tidak ada, kita baca dhonna ya. Dhonna. Ikuti saya. Halaman 17. Wa amma dhonantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khobaro. Nah, ya garisan dua nana. Tansibul mubtada'a wal khobaro. Langsung ya banyak. Ala annahuma maf'ulani laha wahiyya dhonantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wattakhadtu wa ja'altu wa sami'tu. Ini namanya akhwat dhonna. Dhonna. Ini pakai domir ana semuanya ya. Kalau hafalan tanpa domir ana. Kalau hafalan. Dhonantu jadi dhonna. Di ilmu shorof tadi. Bina apa? Dhonna. Mudo'af. Betul mudo'af? Ya, karena ada tashdid. Dhonna. Akhwatnya ini bacanya tidak hasib tuh nanti ya. Hasiba. Madi semuanya. Khola. Bukan khiltu. Tulis pinggirnya khola. Kho alif lam. Kho alif lam. Sama dengan khola. Khola. Sama. Bisa menulisnya? Khiltu itu kita ganti dengan khola. Hasibtu hasiba. Za'amtu za'ama. Ro'aitu ro'a. Alimtu alima. Ini kembalikan ke fi'il madi asli ya. Maksud asli itu fi'il madi domir huwa.
Wajadtu, wanya hilangkan semua ya. Wajadtu apa? Wajada. Ittakhoda. Ja'altu, ja'ala. Sami'tu. Sebutkan akhwat donna. Hasiba, terus khola, bukan hiltu, khola, terus za'ama, terus ro'a, panjang, ro'a, terus alima, terus wajada, ittakhoda, terus ja'ala, terakhir sami'a. Semuanya ada 9 berarti ya. Dengan donna 10. Diulang. Akhwat donna 1. Hasiba 2. Khola 3. Za'ama 4. Ro'a 5. Alima 6. Wajada 7. Ittakhoda 8. Ja'ala 9. Sami'a. Itu nanti kita bahas. Kita teruskan. Ikuti saya. Taqulu zonantu Zaidan muntaliqan wa khiltu Amran syakhison wa ma ashbaha dzalika. Baik, sekarang mu'alif ya, penyusun kitab ini, Imam Ajurumiyah atau As-Sun Haji, beliau ingin menjelaskan tentang dhonna wa akhwatuha. Fungsi dhonna, lihat paling atas, tansibul mubtada'a wal khobaro. Nah ini paling gampang. Dia menasobkan mubtada dan khobar sekaligus. Sekaligus. Maksudnya apa? Mau mubtada, mau khobar, itu jadi mansub. Beda dengan kana dan inna, itu beda ya. Makanya kalau dilihat daripada mubtada dan khobar, kan mubtada khobar itu kan marfu. Dia marfu, tapi ketika masuk dhonna, dua-duanya langsung berubah jadi mansub. Nah, ketika dimasuki dhonna itu mansub semuanya ya. Beda dengan kana yang mansub apa? Khobar kana. Beda dengan inna yang mansub apa? Isim inna. Yang lain masih marfu. Tapi kalau dhonna semuanya berubah jadi mansub. Semua jadi mansub. Dan dhonna itu ingat fi'il madhi. Dia ya, fi'il madhi. Makanya setiap fi'il di sini cari fa'il. Makanya Syekh Ajurum beliau menyodorkan domir tu. Karena teorinya harus ada fa'il. Padahal dengan domir huwa juga sudah ada fa'il. Dhonna itu sudah. Artinya ada huwa di situ ya. Ada huwanya. Dhonna ya. Dhonna itu artinya apa? Dhonna mengira. Ini mah fiil yang perkiraan. Dhonna. Dhonna itu ya. Dhon. Mengira. Khola juga sama ya. Jadi khola artinya sama dengan dhonna. Mengira. Mengira. Hasiba apa? Mengira, menyangka, sama. Za'ama sama ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah dhonna. Jadi yang dimaksud ini semua adalah dhonna. Mengira gitu. Seperti yang sami tu, sami'a, bukan mendengar di sini ya. Tapi tetap dhonna. Jadi maknanya itu dhonna. Jadi bermakna dhonna. Wajada ada tuh, wajada, alima, ittakhoda, itu dhonna.
Harus diartikan zona aku mengira. Makanya ketika ada mubtada khobar masuk zona, maka dia jadi mansub. Terjemahkan dulu. Zaid apa ya? Zaid sakit. Zaidun maridun. Jumlah apa? Ismiyah. Mana mubtadanya? Mana khobarnya? Maridun. Sekarang masukkan kana. Bayangkan. Maridun. Diulang. Masukkan kana. Masukkan inna. Terakhir, masukkan zona. Zonantu saja. Aku mengira ya. Zonantu. Nah, itu yang membedakan. Ya. Jadi yang membedakannya adalah dua-duanya jadi mansub. Katanya pada di ihala. Ya, jadi perbedaan yang ini dengan sebelumnya, ini mah merusak semuanya. Gitu. Makanya disebut merusak nawasih ya. Bukan arti merusak, bukan. Jadi merubah. Tadinya marfu jadi mansub. Donna. Dan ingat akhwat ini artinya menyangka atau mengira ya. Dan itu akan mendapatkan makna daripada donna. Mengira atau bahkan meyakini bisa ya. Meyakini, yakin gitu. Alima, hasiba, khola, za'ama, ro'a. Ro'a jangan diartikan melihat ya. Tapi meyakini, melihat. Karena melihat jadi yakin. Mengira bisa. Alima, wajada, ittakhoda, ja'ala, sami'a. Itu masuk ke akhwat zonna. Atau di bawah ya, jangan marid, di sini ada muntolik. Muntolik itu berangkat. Zonantu Zaidan muntolikon. Aku mengira Zaid berangkat. Nah, sekarang dasar dulu ya. Zaidun tong maridun yang sesuai ini. Zaidun tolikun, berangkat. Tolikun. Mana mubtadanya? Zaidun. Mana khobarnya? I'rabkan Zaidun. Mubtadaun marfu'un muntolikun. Masukkan Zaidun muntolikun, masukkan kana. Diulang. Nah, jadi beda kan ya? I'rabkan kana. Alal fathi. Oh, jangan. Kana, lihat lagi, fi'lun madin nakisun. Mabniyun alal fathi. Zaidun ismu kana marfu'un muntolikon. Hobaru, nyebut hobaru. Diulang. Muntolikon.
Masukkan Zaidun muntolikun inna. Diulang. Muntolikun. Zaidan kenapa mansub? Ismu inna. Muntolikun kenapa marfu? Khobaru inna ya. Khobaru inna. I'rabkan inna. Masa fi'il madi harfu taukidin. Terus la mahal karena huruf Zaidan. Muntaliqun. Bagus. Sekarang lihat donna. Ya. Donna. Donna artinya apa? Mengira. Muhammad mengira Zaid berangkat. Terjemahkan. Muhammad mengira. Terus? Diulang. Donna fi'il. Fa'ilnya mana? Ini fa'il. Kalau itu zonantu di situ ya. Ini kelihatan yang ini. Biar gampang. Zaidan sebagai, nah di situ kalau sudah ada zona jangan nyebut isim, jangan nyebut khobar, tapi langsung nyebut maf'ulun bih. Sebut maf'ul bih. Maf'ul bih, ini maf'ul bih. Ini maf'ul bih, ini maf'ul bih juga. Jadi nyebutnya maf'ul bih ya. Maf'ul bih 1, maf'ul bih 2, awal sani. Jadi kalau sudah masuk zona, jangan nyebut lagi isim dan khobar, tapi langsung nyebut maf'ul bih. Makanya saat kita mengi'rab Zaid, nah lihat, Zaidan. Zaidan, berarti apa? Maf'ulun bih. Bihi, karena pertama awalun. Awalun, maf'ul bih pertama. Kesini standar biasa. Ini apa ini? Mansubun. Terus al-fathatu. Beres yang ini ya. Sekarang yang kedua. Muntolikon. Nah, muntolikan jangan nyebut khobar lagi ya. Tapi maf'ulun bihi. Ulun bihi asalnya begini. Sani asalnya. Tapi ini buang ya. Jadi apa? Sanin. Masih ingat yang tadi isim mankus. Maf'ulun bih awalun. Maf'ulun bih sanin. Gitu ya. Jadi kesini sama. Man subun terus nah, sama ya. Wa alamatu nasbihi al fathatu sama. Baik. Kalau dhanna apa i'rabnya? Fi'il apa ini? Sama dengan kana. Fi'lun madin mabniun alal fathi. Kalau zonantu mabdun alas sukun, bedanya itu. Kita i'rab bareng-bareng zonna Muhammadun Zaidan muntolikon. Bareng-bareng baca dulu. Artikan Muhammad mengira
Zaid berangkat. Baik, dhanna. Zaidan. Awwalun. Ulangi. Zaidan. Nah, itu kalau masuk zona, jadi semuanya di maf'ulun bih. Maf'ulun bihi awwalun. Maf'ulun bihi tsanin. Ya, cara menyebutnya. Coba bayangkan ada dalam Quran tidak yang zona dan akhwatnya. Hasiba, khola, za'ama, dan sebagainya. Tapi maknanya itu, jadi nanti ada af'alu zon, fi'il zon, menyangka. Ada juga af'alul yakin, nanti ya, fi'il yang menunjukkan yakin. Kalau zon masih persangkaan, prediksi. Tapi kalau yakin itu 100%. Makanya lihat di sini yang yakin itu apa? Alima, ro'a itu betul. Ro'a, alima, wajada, sami'a sudah masuk. Sudah masuk ke yakin. Kalau zon yang tadi hasiba masih zon, khola zon, za'ama masih zon. Maksud zon itu sangkaan. Kalau dalam ilmu ushul fikih, zon itu dari 60% sampai 90% itu zon. Ya. Jadi 60% sampai 90% masih zon. Tapi kalau 100% itu yakin, ilmu. Kalau 50-50 bukan ilmu, bukan zon, tapi syak, ragu. Ragu ya. Kalau ragu itu namanya syak, gitu, syakun. Pokoknya intinya kalau menemukan dhonna di situ akan ada maf'ulun bih. Awal, tsani gitu ya. Maf'ul bih. Lihat Quran sekarang. Lihat Al-Quran, ini kurang contohnya ya. Nanti cek di yang lain. Surah An-Nisa ayat 64. An-Nisa ayat 64. Nah ini akhwat dhonna ada di sini. Cing, mana akhwat dhonna? An-Nisa 64. Saya cek juga ya di Al-Bahithul Qur'ani. Ada tidak akhwat dhonna? Zolama di sini ada tidak? Ada tidak zolama? Ayat 64. Ada tidak? Idzolamu bukan. Zolama ada tidak akhwat yang barusan? Tidak ada. Cari, ada tuh. Kelihatan. Fawajad apa? Lawajadu, lanya hilang jadi apa? Wajadu, domirhum. Kalau domir huwa, wajada. Lihat ada tidak wajada di akhwat dhonna? Ada wajadtu. Nah, berarti wajada di sini ya
wajada di sini dia masuk ke akhwat zonna. Cari fiilnya. Mana fiilnya? Fiil. Wajadu. Cari failnya. Wawul jamaah. Sekarang cari maf'ulun bi. Ada tidak dua? Ada. Satu. Allaha. Ini maf'ulun bihi awwalun. Yang kedua. Tawaban. Ini maf'ulun bihi sanin. Jadi ada dua. Ya, kalau yang rohiman itu apa namanya? Masih ada wilayah ke sana. Naat. Nah, itu sebagai contoh. Sebagai contoh ya. Jadi ada kadang-kadang wajadu, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang yang lainnya juga ada ya. Tapi bermakna tadi menyangka atau mengira. Menyangka atau mengira. Dan mereka mendapati bisa wajada itu. Tapi wajah itu banyak arti ya. Tapi di sini dalam arti dia mereka mendapati Allah itu berarti mengira atau bahkan meyakini bahwa Allah itu maha penerima taubat. Makanya inilah yang dimaksud dengan apa namanya? Akhwat zonna. Terus surah An-Naba apa lima? Ayat 10 ayat 11 tuh. Ayat 10 An-Naba wa ja'alnal laila libasa. Ayat 11 wa ja'alnan nahara ma'asya. Yang ayat 10 dulu. Wa ja'alnal laila libasa. Mana akhwat dhonnanya? Ja'ala. Fiilnya ja'ala. Mana fa'ilnya? Nah, sekarang ada tidak maf'ul bih awal dan sanin? Mana? Laila. Al-laila maf'ulun bihi awalun. Yang maf'ulun bihi sanin mana? Libasa. Jadi ketemu waja'ala itu, waja'alna. Nah, itu sebagai gambaran cara mencari dalam Quran dhonna wa akhwatuha gitu ya. Itu tambahan. Tapi yang masyhur itu tetap kana dan inna. Adapun dhonna jadi mereka berubah langsung menjadi maf'ulun bih gitu ya. Baik, itu dulu untuk kajian pada pagi hari ini. Untuk berikutnya NATB ya. Naat atau taukid badal. Oh, langsung ke apa itu? Tawabi. Berarti kesimpulannya yang sudah kita kaji, jumlah fi'liyah ada fa'il, ada naibul fa'il. Jumlah ismiyah ada mubtada, ada khobar. Tapi di jumlah ismiyah mubtada khobar ini nanti ada masuk amil. 3 di sini ya. 1 kana, 2 inna, 3 dhonna. Jadi ketika masuk ini ke wilayah mubtada dan khobar. Beres itu baru ke tawabi NATB. Berarti sampai di sini ini sudah beres. Yang marfu itu semua ya. Fa'il, naibul fa'il. Gerak kita runut dari jumlah fi'liyah ya. Yang marfu, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar. Nah, masuk kana yang marfu saja. Ismu kana, yang inna, khobar, inna, yang dhonna ada tidak? Tidak, jangan. Berarti hanya 6. Yang marfu hanya 6. 1 fa'il, 2 naibul fa'il, 3 mubtada, 4 khobar. Masuk mubtada khobar, kelima ismu kana, keenam khobar inna. Jadi yang marfu itu ada 6. Kita ulang. 1, 2
3, 4 mubtada khobar. 5 ismu kana atau isim kana. 6 khobar inna. Sisanya bukan marfu. Sisanya bukan marfu, mansub, majrur gitu ya. Nah, itu kesimpulannya berarti kajian kita sampai di situ ya. Makanya saat menemukan fi'il, cari fa'il. Kalau ada maf'ul bih, cari maf'ul bihnya. Itu barangkali yang dapat dibacakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum berakhir jam 10? Ada waktu 5 menit. Baik, kalau tidak ada PR-nya itu i'rabkan kembali ya. 3 tuh i'rabkan semuanya ya. Inna zaida 4 dari Zaidun tuh. Zaidun muntolikun i'rab. Kedua, kana Zaidun muntolikon. Ketiga, inna Zaidan muntolikun. Baru terakhir dzonantu atau dzonna Muhammadun Zaidan muntolikon. Berarti ada 4 ya. Silakan di i'rab. Silakan di i'rab. Baik, itu yang dapat disampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Yang penting itu kita murojaah ya. Ulang lagi biar nanti lebih faham ketika memanai semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.